Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nurhanisa Sapitri dari S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari P18 1B. Nah, di sini tuh sudah ada contoh-contoh transaksinya gitu atau biaya. Dia lebih ke biaya. Nah, seperti yang A itu ada biaya cost of electric wiring for boats seperti itu dan lain-lain. Nah, di instruksinya kita diperintah untuk mengelompokkan nih apakah biaya tersebut termasuk product cost atau periodic cost. Kalau misalkan product cost, dia masuknya kemana? Ke direct material cost atau direct labor cost atau factory overhead. Kalau misalkan dia masuk ke periodic cost, itu kita klasifikasi lagi nih, apakah dia selling expense atau administrative expense. Nah, sebelum kita mengklasifikasikan, kita perlu ketahui dulu nih apa sih maksud dari masing-masing cost tersebut. Nah, untuk product cost itu dia biaya yang terkait langsung dengan proses produksi barang. Kalau untuk direct labor cost, dia tuh biaya untuk tenaga kerja, gaji atau upahnya dari pekaryawan yang langsung terlibat dalam proses pembuatan. Lalu yang ketiga itu ada direct material cost. Nah, kalau direct material cost, dia itu biaya untuk bahan utama yang langsung menjadi bahan dari produk jadi dan jumlahnya signifikan terhadap total biaya. Lalu factory overhead cost itu biaya di luar direct labor cost sama direct material cost. Jadi dia biaya tidak langsung dalam proses produksi yang bukan bahan langsung ataupun tenaga kerja langsung, tapi tetap diperlukan agar produksi berjalan lancar. Contohnya listrik pabrik, gaji lem, dan juga penyusutan mesin, gaji janitor. Lalu ada period cost. Period cost itu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, tapi dia berkaitan ke penjualan dan juga pengelola perusahaan. Untuk selling expense, dia itu biaya menjual dan mengantar produk ke pelanggan. Kalau administrative expense, dia itu biaya menjalankan dan mengelola perusahaan seperti itu. Lalu aja nomor 1 itu dia biaya pemasangan kabel listrik untuk kapal. Dia masuknya ke direct material cost. Lalu yang kedua, komisi untuk penjualan berdasarkan jumlah kapal yang terjual. Nah, karena tadi penjualan itu masuknya ke selling expense, maka dicekliskan ke selling expense. Lalu ada gaji pengawas toko. Pengawas toko itu dia masuknya ke factory overhead. Lalu yang ketiga itu ada gaji presiden direktur perusahaan. Dia masuknya ke administrative expense. Lalu habis itu biaya kapal untuk promosi hadiah utama dalam turnamen basokal itu dia masuknya ke selling expense. Lalu yang ketiga, yang F itu ada daya yang digunakan untuk peralatan pengapasan. Dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu setelah itu ada upah per jam dari pekerja lini perakitan. Jadi itu karena dia gaji, makanya masuknya ke direct labor cost. Lalu habis itu ada kursi perahu. Kursi perahu merupakan bahan utama, makanya kita masukkan ke direct material cost. Lalu setelah itu biaya departemen hukum untuk tahun tersebut. Nah, itu dia masuknya ke administrative expense. Lalu ada biaya ada keanggotaan untuk para eksekutif kunci di Asosiasi Dunia Bas. Nah, itu dia masuknya ke administrative expense. Lalu ada biaya scrap normal dari lambung kapal yang rusak. Nah, itu dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu setelah itu ada fiberglass untuk produksi lambung kapal. Dia itu masuknya ke direct material cost. Lalu setelah itu ada stiker untuk lambung kapal. Dia masuknya ke direct material cost. Selanjutnya ada biaya tahunan untuk pro nelayan Jimbo Wheels untuk
mempromosikan perahu. Dia masuknya ke selling expense. Lalu ada kontrak pembayaran biaya tahunan untuk peralatan robotik. Dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada bonus tahunan yang dibayarkan kepada eksekutif puncak perusahaan. Dia masuknya ke administrative expense. Selanjutnya itu ada masker digunakan untuk pengamplasan dan pengalusan lambung kapal. Nah, dia tuh masuknya ke factory overhead cost. Nah, habis itu ada kampanye iklan khusus di Buzzword, itu dia masuknya ke selling expense. Lalu selanjutnya itu ada biaya perangkat keras logam untuk kapal seperti ornamen dan pegangan pengikat. Dia masuknya ke direct material cost. Selanjutnya ada penyusutan garis lurus pada peralatan pabrik. Dia masuknya ke factory overhead cost. Selanjutnya ada biaya untuk melumasi peralatan pabrik. Dia masuknya ke factory overhead cost. Selanjutnya ada gaji kepala bagian keuangan. Dia masuknya ke administrative expense. Selanjutnya ada bagian atas kanvas untuk perahu. Dia masuknya ke direct material cost. Selanjutnya ada panel kayu untuk digunakan pada trim interior perahu. Dia masuknya ke direct material cost. Selanjutnya ada biaya pengamplasan tempat parkir karyawan kantor pusat. Nah, itu dia masuknya ke administrative expense dan juga ada roda kemudi. Dia masuk ke direct material cost. Nah, selanjutnya itu ada soal dari P18 2B. Dia sama perintahnya juga diperintah juga untuk membuat suruh klasifikasi juga apakah dia product cost atau period cost, apakah dia termasuk direct material cost atau direct labor cost atau factory overhead dan juga selling expense serta administrative expense. Yang pertama itu ada kontribusi AMO untuk United Fund. Dia masuknya ke administrative expense. Lalu ada biaya yang dibebankan oleh agen penagihan atas rekening nasabah yang telah jatuh tempo. Dia masuknya ke selling expense. Lalu selanjutnya ada biaya pemeliharaan peralatan pabrik. Dia masuknya ke factory overhead. Lalu selanjutnya itu ada biaya kain yang digunakan oleh produsen pakaian. Itu dia masuknya ke direct material cost. Lalu ada gaji wakil presiden logistik. Dia masuknya ke administrative expense. Lalu yang F itu ada sewa gudang yang digunakan untuk menyimpan produk jadi. Nah, dia masuknya ke selling expense. Lalu ada upah operator mesin di lini produksi. Dia masuknya ke direct labor cost. Lalu selanjutnya itu ada penyusutan alat yang digunakan dalam produksi. Dia maksudnya ke factory overhead cost. Lalu selanjutnya itu ada biaya perjalanan eksekutif pemasaran ke pertemuan penjualan tahunan. Nah, itu dia masuknya ke selling expense. Lalu selanjutnya ada biaya jarum mesin jahit yang digunakan oleh produsen baju. Nah, itu dia masuknya ke factory overhead cost. Lalu ada penyusutan komputer mikro yang digunakan di pabrik untuk mengkoordinasi dan memonitor jadwal produksi. Nah, dia maksudnya ke factory overhead cost. Lalu ada biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan pabrik. Itu dia maksudnya factory overhead cost. Lalu selanjutnya itu ada upah tenaga pengawas kualitas produksi. Dia masuknya ke factory overhead juga.
Lalu selanjutnya ada depreciation, penyusutan robot dan digunakan untuk merakit produk, itu dia factory overhead cost. Selanjutnya ada biaya iklan televisi berdurasi 30 detik, dia masuknya ke selling expense. Lalu ada pulpen, kertas, dan perlengkapan lain yang digunakan oleh Departemen Akuntansi dalam menyiapkan berbagai laporan, dia masuknya ke administrative expense. Lalu selanjutnya ada listrik yang digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin pabrik, itu dia ada factory overhead cost. Lalu ada perlengkapan kebersihan pabrik, itu factory overhead cost. Selanjutnya ada minyak lumas untuk pabrik dan peralatan pabrik, itu dia masuknya ke factory overhead juga. Lalu ada biaya plastik untuk telepon yang sedang diproduksi, dia masuknya ke direct material cost. Lalu selanjutnya itu ada biaya yang dibayar kepada jasa rumput untuk memelihara halaman kantor, dia masuknya ke administrative expense. Lalu selanjutnya ada biaya telepon untuk kantor presiden, itu dia masuknya ke sama administrative expense. Selanjutnya itu ada biaya dokter bedah untuk penggantian lutut, nah itu dia masuknya ke administrative expense. Dan terakhir itu adalah penyusutan mesin fotokopi yang digunakan oleh Departemen Pemasaran, itu dia masuknya ke selling expense. Nah, selanjutnya di soal terakhir itu P18-3B. Di sini sama ada soal juga. Nih instruksinya. What will be Gaeli's most logical definition for the final cost object? Jadi definisi dari a final cost object itu apa? Jadi di sini ada jawabannya, cost object atau patient individual, karena dalam pelayanan kesehatan sebagian besar biaya ditunjukkan untuk memberikan layanan kepada pasien, maka pasien dianggap sebagai pusat biaya atau cost object yang relevan. Nah, selanjutnya itu kita identifikasi definisi dari perbedaan dari biaya langsung, direct cost, dengan biaya tidak langsung, yaitu indirect cost. Kalau direct cost itu adalah biaya yang diidentifikasi secara langsung terhadap pasien tertentu, misalkan obat, tes darah. Nah, indirect cost itu biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan pasien, misalkan riset rumah sakit, penyusutan alat gitu. Jadi kalau misalkan direct, dia tuh berhubungan langsung nih sama pasiennya. Kalau misalkan indirect, itu dia kayak yang mendukung terjalannya suatu rumah sakit, kayak listrik, penyusutan alat juga gitu. Nah, soal yang di atas tadi, di sini sudah ada biaya-biayanya. Nah, kita sama suruh mengklasifikasikan juga. Tapi kita hanya mengklasifikasikan apakah dia direct atau indirect, dan juga di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu ada operating room supplies, dia masuk ke atau persediaan ruang operasi itu direct karena digunakan langsung oleh pasien untuk operasi. Lalu ada utilities cost, itu tuh indirect kalau dia hanya mendukung terjadi operasi, dia hanya pendukung untuk berjalannya rumah sakit gitu, tidak spesifik ke pasiennya langsung. Lalu ada training cost for nurse atau biaya pelatihan untuk perawat, itu indirect karena tidak dapat ditelusuri ke pasien tertentu. Lalu ada biaya kafetaria atau indirect, itu dia nggak ada hubungannya dengan pasien. Lalu ada biaya larutan intravena, itu dia masuknya ke direct karena digunakan langsung oleh pasien tertentu. Lalu ada biaya tes darah, itu direct, itu diberikan kepada pasien tertentu juga, dia masih berhubungan sama pasien langsung. Lalu selanjutnya itu ada cost of parking lot improvement atau biaya perbaikan tempat parkiran, itu dia indirect karena dia fasilitas saja, nggak berhubungan sama pasiennya langsung. Lalu ada gaji ahli gizi, itu indirect karena itu bukan untuk pasien. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan rumah sakit secara umum, itu dia
indirect karena dia nggak berhubungan langsung ke pasien. Lalu ada cost of private meals, itu makanan pasien, itu direct karena kita memberi makan langsung kepada pasiennya. Lalu selanjutnya ada cost of laundry, like operating room personal, itu biaya binatu atau personel ruang operasi. Dia itu indirect karena dia tuh bukan pasien tapi dia staff gitu. Habis itu ada depreciation of painted room atau penyusutan kamar pasien, itu indirect karena digunakan hanya untuk menunggu pasien atau tamu dari pasien tersebut, nggak langsung ke pasiennya. Lalu abis itu selanjutnya itu maaf, untuk yang L itu dia maksudnya penyusutan kamar pasien, itu tuh dia indirect karena digunakan oleh banyak pasien, tidak spesifik ke pasiennya gitu. Lalu selanjutnya ada depreciation on X-ray equipment atau penyusutan alat röntgen, itu dia indirect karena digunakan oleh banyak pasien. Lalu cost of drug use of pasien, itu biaya obat yang digunakan untuk pasien, itu direct karena digunakan langsung oleh pasiennya. Lalu ada biaya dokter, itu dia direct karena dapat ditelusuri ke pasien tertentu. Habis itu biaya perawatan, itu dia masuknya indirect karena dia melayani banyak pasien. Lalu overtime atau biaya lembur, itu indirect, itu nggak ada hubungannya sama pasien. Lalu salary of intensive care personnel, itu biaya personil perawatan intensif, dia indirect karena umumnya melayani banyak pasien sekaligus. Lalu selanjutnya itu biaya tes röntgen, itu direct karena dilakukan oleh beberapa pasien. Lalu selanjutnya ada biaya pembangunan sayap atau unit baru untuk bagian jantung. Nah, itu dia masuknya ke direct karena diberikan langsung kepada pasien. Lalu ada advertising cost atau biaya iklan, itu indirect karena untuk menarik pasien, bukan layanan langsung gitu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.